Selamat datang di channel Hidayat Setiadi, channel yang berkomitmen untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ini pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi, penulisan pecahan biasa itu seperti ini. A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contoh penulisannya adalah 3 per 5, di mana ini 3-nya adalah pembilang, 5-nya penyebut. Ini yang disebut sebagai pecahan biasa. Sedangkan pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Ya, jadi kombinasi antara bilangan bulat utuh dan pecahan biasa. Penulisannya itu A, B per C, di mana A itu adalah bilangan bulat, B itu pembilang, dan C adalah penyebut. Contohnya 2, 1 per 3. Jadi di sini 2 itu bilangan bulat, 1 pembilang, 3 itu penyebut. Ya. 2 itu bilangan bulat, 1 per 3 itu pecahan biasa. Ya, langsung biar kalian paham. Untuk yang pertama adalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ya, itu tidak semua pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Tuh ya. Jadi tidak semua pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran. Yang bisa hanya yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kemudian cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, hasil pembagian menjadi bilangan bulat, ya. Kemudian sisa pembagian menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, biar kalian paham ya tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama ini, ubahlah menjadi pecahan campuran, yaitu pecahan 3 per 2. 3 per 2 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pecahan ini, pembilangnya ini, 3, itu lebih besar daripada penyebutnya. Sebenarnya kalau kalian sudah mahir ya tentang pembagian, ini tinggal dibagi saja nih. 3 dibagi 2 hasilnya kan 1 lebih 1. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, lebihnya itu tadi 1 sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap. Tapi kalau kalian belum mahir bagaimana melakukan operasi hitung pembagian, maka 3 per 2 itu, 3 dibagi 2 itu, kalian bisa memikirkan 2 kali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3. 2 kali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Kita bisa urut ya, 2 kali 1 itu kan hasilnya 2. Ya, tidak boleh melebihi ya. 2 kali 2 itu hasilnya 4. Ini kan melebihi. Maka yang paling mendekati adalah 2 kali 1. Artinya 3 dibagi 2 itu hasilnya 1. Ya. Maka kita tulis 1 itu sebagai bilangan bulat. Berarti 3 dibagi 2 hasilnya 1. Kita tulis di sini. Ya. Nah, untuk menentukan pembilangnya, kita ini 1 ini kita kalikan dengan penyebutnya. 1 kali 2, kan hasilnya 2. Nah, padahal pembilangnya 3, berarti kurangnya kurang 1. Nah, kurangnya itu kita jadikan sebagai pembilang. Jadi 1. Ya. Penyebutnya tetap 2. Nah, maka 3 per 2 ini pecahan campurannya adalah 1 per 2. Kalian bisa paham ya maksud saya ya ini ya. Atau kita langsung ke contoh yang kedua biar kalian lebih paham lagi. Nah, contoh yang kedua ini adalah 11 per 4. 11 per 4 berarti 11 dibagi 4 ya. 11 dibagi 4 itu sama saja 4 kali berapa yang hasilnya 11 atau mendekati 11. 4, kita coba 4 kali 1 ya. 4 kali 1 kan hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 4 kali 3 hasilnya 12. Kalau 12 ini kan sudah melebihi pembilangnya ya.
Pembilangnya kan 11. Ini tidak boleh melebihi pembilangnya. Maka yang paling dekat adalah 8, yaitu 4 kali 2. Itu artinya 11 dibagi 4 itu hasilnya 2. Ya, 4 atau 11 dibagi 4 itu hasilnya 2. Nah, 2 ini kita jadikan sebagai bilangan bulat di sini. Nah, tadi 4 kali 2 itu atau 2 kali 4 ini itu kan hasilnya 8. Padahal pembilangnya 11. 8 biar menjadi 11 kan kurang 3. Ditambah 3 lagi ya. 8 biar menjadi 11 kan kurang 3. Nah, 3-nya itu sebagai pembilang. Per penyebutnya tetap 4. Ya, jadi 11/4 itu pecahan campurannya adalah 2, 3/4. Nah, saya rasa kalian bisa lah ya untuk memahami bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lanjut kita ke materi bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini harusnya lebih mudah malah ya, karena cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ini dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan pembilangnya. Ya, penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Nah, ini hasil perkalian dan penjumlahan tersebut menjadi pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Langsung ya, kita ke contoh soal. Yang pertama, ubahlah menjadi pecahan biasa. Nih, 1/2. Tadi caranya adalah penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat, hasilnya kita tambah dengan pembilang. Itu menjadi pembilang yang baru, kemudian penyebutnya tetap. Biar kalian lebih paham, saya tulis kembali di sini, ya, yang lebih besar, 1/2. Untuk menentukan pembilangnya atau mencari pembilangnya, kita kalikan ini, penyebut, kita kalikan dengan bilangan bulat. Berarti 2 kali 1. Ya, betul, hasilnya 2. Nah, 2 ini kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan pembilang yang ini. 2 tambah 1, hasilnya iya 3. Nah, 3 ini jadi pembilang. Nah, per 2-nya tetap. Maka, pecahan campuran 1/2 itu pecahan biasanya adalah 3/2. Paham ya? Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 2/3/5. Saya tulis lagi di sini yang lebih besar. Nah, kita kalikan ini. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 5 kali 2. Ya, 10. 10-nya kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan pembilangnya. 10 tambah 3. Betul, 13. 13 kita jadikan pembilang, per penyebutnya tetap 5. Paham ya? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Ya, ada 2 soal, di mana soal yang pertama ini kalian diminta untuk mengubah menjadi pecahan campuran. Ya, ini menjadi pecahan campuran ada 3 soal, dan soal yang kedua ada ubahlah menjadi pecahan biasa. Ya, ini ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.